Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dimas Satur Rahman dengan NIM 2130 2021 2043. Saya adalah mahasiswa semester 2 dari kelas B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Palangkaraya angkatan tahun 2021. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi keterampilan dalam mengajar. Berikut adalah penjelasannya. Baik teman-teman, mari kita bahas keterampilan dasar mengajar. Apa itu keterampilan dasar mengajar? Keterampilan dasar mengajar atau teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru dan dosen agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Dengan demikian, keterampilan dasar mengajar berkenaan dengan beberapa keterampilan atau kemampuan yang bersifat mendasar dan harus dikuasai oleh tenaga pengajar dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Dalam mengajar ada dua kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh seorang tenaga pengajar, yaitu yang pertama, menguasai materi atau bahan ajar yang diajarkan atau what to teach. Kedua, menguasai metodologi atau cara untuk membelajarkannya atau how to teach. Keterampilan dasar mengajar mutlak harus dimiliki dan dikuasai oleh tenaga pengajar, karena dengan keterampilan dasar mengajar memberikan pengertian lebih dalam mengajar. Mengajar bukan hanya sekedar proses menyampaikan materi saja, tetapi menyangkut aspek yang lebih luas seperti pembinaan sikap, emosional, karakter, kebiasaan, dan nilai. Baik teman-teman, selanjutnya kita membahas macam-macam keterampilan dasar mengajar. Ada 8 skill nih, mari kita bahas. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Dilakukan secara sistematis agar peserta didik bisa antusias sebelum pembelajaran dimulai dan berkesan setelah pembelajaran usai. Keterampilan membuka pembelajaran. Kemampuan ini untuk mengkondisikan peserta didik agar mereka bisa fokus dengan materi yang akan dipelajari. Contoh, menghubungkan antara materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya, atau membuat persepsi berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Keterampilan menutup pembelajaran. Penutup pembelajaran tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, melainkan dikondisikan terlebih dahulu, misalnya didahului, merangkum, dan dilanjutkan dengan berdoa. Skill yang selanjutnya, nomor 2, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya harus dilakukan dengan baik dan dengan teknik penyampaian yang tepat. Keterampilan bertanya, seorang guru bisa membawa dampak positif bagi para peserta didik, yaitu yang pertama, memberikan rasa ingin tahu berlebih dari peserta didik terhadap suatu materi yang ditanyakan. Kemudian melatih peserta didik untuk berani mengungkapkan pendapatnya sesuai pemahaman peserta didik tersebut. Lalu melatih peserta didik untuk fokus. Kemudian menciptakan komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik. Skill yang selanjutnya, nomor 3, keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan dari seorang guru dalam mempertahankan kemungkinan berulangnya suatu perilaku peserta didik. Keterampilan penguatan bisa dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Secara verbal, yaitu penguatan yang dilakukan secara lisan, contohnya memberikan pujian maupun penghargaan bagi peserta didik, seperti saat guru memberikan perkataan, "Kamu bagus, kamu pintar," saat dia berhasil mengerjakan soal dari guru. Kemudian, secara nonverbal, penguatan yang dilakukan secara melalui gerakan tubuh, mimik, dan lainnya. Contohnya, membuat suasana kelas menjadi menyenangkan dan mengapresiasikan praktek sentuhan, seperti guru mengelus-elus kepala muridnya karena dia melakukan tugasnya dengan baik, atau memiliki sikap sopan santun yang baik. Skill yang keempat, keterampilan menjelaskan. Keterampilan seorang guru untuk menjelaskan materi pada peserta didik. Tujuannya membantu peserta didik memahami berbagai konsep, hukum, prosedur, dan sebagainya secara objektif. Membimbing peserta didik memahami pertanyaan, kemudian meningkatkan keterlibatan peserta didik, lalu memberikan peserta didik kesempatan untuk menghayati proses penalaran.
Skill yang selanjutnya nomor 5, keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan seorang guru dalam konteks proses interaksi pembelajaran yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan peserta didik, sehingga dalam proses situasi pembelajaran senantiasa menunjukkan ketekunan dan penuh partisipasi. Keterampilan mengadakan variasi ada 3 macam, yaitu pertama, variasi cara mengajar guru. 2. Variasi dalam menggunakan media atau alat pengajaran. 3. Variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Contoh keterampilan mengadakan variasi. Pertama, bisa menggunakan video saat menjelaskan sistem pencernaan. Kemudian bisa dengan alat peraga saat menjelaskan sistem RAM. Skills yang selanjutnya, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap muka secara kooperatif untuk tujuan membagi informasi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Contoh, guru memberikan setiap kelompok diskusi lalu memberikan arahan tentang materi atau permasalahan yang sedang didiskusikan. Arahan guru dan teori yang ada nantinya bisa membantu siswa dalam menganalisis masalah hingga diperoleh kesimpulan. Keterampilan yang selanjutnya nomor 7, keterampilan mengajar kelompok. Bentuk pengajaran ini berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3-8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perseorangan. Pengajaran ini memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab. Setiap guru dapat menciptakan format pengorganisasian siswa untuk kegiatan pembelajaran kelompok kecil dan perorangan sesuai dengan tujuan, topik, kebutuhan siswa, serta waktu dan fasilitas yang tersedia. Skill yang terakhir, nomor 8, keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. Contoh, saat siswa berbicara sendiri di kelas, maka guru berusaha memfokuskan kembali perhatian siswa kepada guru. Kemudian kondisi tidak proses pembelajaran ditentukan dengan bagaimana cara guru mengelola kelas tersebut. Itulah tadi penyampaian singkat saya mengenai materi keterampilan dalam mengajar. Semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe video ini karena like dan subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.